Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar kembali. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Roro. Kita akan belajar di tema 4, kelas 4, dengan muatan mapel SPDB. Kita akan belajar memahami karya seni rupa 3 dimensi. Baik, silahkan disimak baik-baik. Sebelum kita belajar tentang karya seni 3 dimensi, tahukah kamu apa itu seni rupa? Ya, seni rupa adalah salah satu cabang seni yang dapat menghasilkan karya seni dalam bentuk media yang dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya indera penglihatan dan indera peraba. Misalkan, karya seni lukisan. Kalian bisa merasakannya dengan indera penglihatan. Atau karya seni berbentuk anyaman. Kalian bisa merasakannya dengan indera penglihatan dan juga indera peraba. Sekarang, coba kamu amati karya berikut ini. Manakah karya berikut ini yang termasuk karya seni 3 dimensi? Ada patung, kemudian lukisan, ada karya kolase, dan vas keramik. Ya, patung dan vas keramik termasuk dalam karya seni 3 dimensi, sedangkan lukisan dan kolase termasuk karya seni 2 dimensi. Nah, untuk tahu akan lebih lanjut, mari kita belajar selanjutnya. Karya seni rupa dapat dibagi menjadi 2. Karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi yaitu karya seni yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Contoh lukisan, seni ilustrasi, seni relief, dan lainnya. Seni lukisan kalian hanya bisa melihatnya dari satu arah pandang saja, dan hanya memiliki panjang serta lebar. Sedangkan karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya seni yang memiliki volume dan menempati ruang, serta bisa dilihat dari segala arah. Contohnya, seni patung, seni keramik, seni arsitektur, dan berbagai desain produk seperti mebel, kemudian gerabah, dan produk anyaman. Karya seni rupa 3 dimensi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, karya seni murni dan karya seni terapan. Karya seni murni adalah merupakan karya seni yang mengutamakan keindahan daripada fungsinya, sebagai kepuasan keindahan mata saja. Biasanya hanya dijadikan sebagai pajangan. Contohnya, yaitu patung dan mozaik. Kemudian karya seni terapan adalah karya seni yang tidak hanya mengutamakan keindahan saja, namun juga memperhatikan fungsinya dalam kehidupan manusia. Contohnya, anyaman yang digunakan atau memiliki fungsi sebagai perabotan rumah tangga. Kemudian ada gerabah, ada keramik, dan arsitektur. Apa saja bahan dan media 3 dimensi itu? Yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak ini yang termasuk dalam bahan lunak adalah kertas, kemudian karton, dan styrofoam. Kemudian ada bahan keras. Contohnya adalah kayu, batu, dan logam, serta bahan liat. Contoh dari bahan liat ini adalah tanah liat, plastisin, lilin, dan gips. Sedangkan unsur-unsur dalam seni rupa 3 dimensi, diantaranya yaitu 1 titik, kemudian garis,
3 bidang, 4 warna, dan 5 bentuk. Ada beberapa teknik dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. Di antaranya yaitu 1. Teknik aplikasi. Apa itu teknik aplikasi? Teknik aplikasi adalah suatu proses pembuatan produk tekstil yang terbuat dari potongan kain. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya ya. Misalkan membuat boneka dari kain, kemudian membuat kerajinan dari potongan kain flanel. Kemudian teknik yang berikutnya adalah teknik pahat. Teknik pahat ini biasa digunakan untuk memahat atau membuat seni rupa 3 dimensi dari bahan yang keras seperti kayu, batu, dan lainnya. Teknik yang berikutnya teknik mozaik. Kemudian teknik merakit dan teknik menuang atau cor. Nah, setelah kita belajar tentang karya 3 dimensi, saatnya kita belajar tentang ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk menjelaskan isi buku, karangan, dan sebagainya. Nah, biasanya anak-anak bisa menjumpai gambar ilustrasi itu pada sebuah buku cerita, sehingga memudahkan kita untuk bisa membayangkan atau memberi gambaran isi dari cerita buku tersebut. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menggambar ilustrasi? Yang pertama, kita menentukan tema. Misalkan kita akan menggambar dengan tema pemandangan pantai. Kemudian setelah kita menentukan tema, kita buat sketsa gambarnya. Kita buat gambar pantai dulu. Kemudian setelah gambar pantai sudah jadi, langkah yang berikutnya adalah tambahkan gambar pelengkapnya. Misalkan kita menambahkan pohon kelapa, hewan laut, atau anak-anak yang sedang bermain di sekitar pantai. Setelah selesai semua kita menggambar, baru kita warnai agar gambar terlihat lebih indah. Apresiasi terhadap karya seni. Apresiasi merupakan penghargaan terhadap karya seni. Apresiasi juga dapat diberikan pada gambar yang memiliki objek berupa benda atau pemandangan. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Kita dapat memberikan apresiasi mengenai keindahan dan pemilihan warna pada gambar ilustrasi tersebut. Apresiasi juga bisa berupa pendapat atau saran. Dengan apresiasi, seorang akan lebih termotivasi dan karya seninya akan menjadi lebih baik lagi. Contoh dari apresiasi. Nah, di situ ada gambar ilustrasi tentang bunga mawar. Nah, ilustrasinya adalah menurutku gambar bunga mawarnya sangat detail dan terlihat hidup. Bentuk mahkotanya pun sudah sesuai. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari apresiasi. Atau kita bisa juga memberikan saran dan masukan terhadap sebuah gambar, sehingga gambar itu akan menjadi lebih bagus lagi. Baik anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran SPDP pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami tentang karya 3 dimensi dan ilustrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.